Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di long weekend ini. Semoga yang di jalan dan dalam perjalanan itu aman, sehat selalu, rezeki lancar, dan semoga Indonesia segera pulih. Perang India dan Pakistan hari ini saya dengar juga gencatan senjata, alhamdulillah. Hari ini saya bercerita di seri kedua tentang Ottoman ya. Kalau kemarin kan mempertanyakan apakah yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih itu penaklukan atau bukan. Kalau jawabannya bukan. Karena Kaisar Bizantium itu sampai mati juga nggak takluk. Takluknya itu pada zaman kakek canggahnya Sultan Murad pertama. Kalau Muhammad Al-Fatih itu bukan penaklukan, itu pemusnahan. Kan habis itu Bizantium sebagai negara lenyap, dianeksasi Turki. Hari ini kita bicara satu sisi gelap dari Kesultanan Utsmani, Kekhalifahan Utsmani, yang tidak diceritakan oleh agen-agen HTI seperti Felix Xiao itu, yaitu tentang fratricide. Fratricide itu adalah pembunuhan saudara. Jadi pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih itu dihalalkan membantai saudara demi tahta, demi keamanan negara, demi integritas negara, bahkan termasuk saudara yang bayi sekalipun itu. Sultan Muhammad Al-Fatih itu naik tahta dua kali. Jadi naik tahta pertama Agustus 1444, kemudian turun di September 46. Waktu itu ayahnya diminta kembali menjadi sultan. Ayahnya semua kalian udah tahu, Sultan Murad II. Kemudian naik tahta kedua ketika ayahnya wafat pada Februari 1451. Itu naik tahta yang kedua bagi Muhammad Al-Fatih. Kemudian apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih pada saat inaugurasi kedua? Dia membunuh adiknya, Pangeran Ahmad, satu-satunya kerabatnya masih hidup. Yang lain sudah meninggal. Kakak Muhammad Al-Fatih itu yang pertama meninggal kecelakaan, yang kedua saya ingat saya meninggal di atas tempat tidur, nggak tahu entah dibunuh atau mati wajar, saya nggak ingat. Jadi saat ibu kandung Pangeran Ahmad, Hadijah Hatun, memberi selamat kepada Sultan baru, Muhammad Al-Fatih diam-diam mengirim Al-Gojo untuk menenggelamkan adiknya yang belum berumur 1 tahun di bak mandi. Kejadiannya itu tanggal 18 Februari 1451. Kalau ada yang mau menghauli Pangeran Ahmad itu tuh tanggal lahirnya. Setelah itu Sultan Muhammad Al-Fatih itu kemudian melegalkan, menjadikan undang-undang hukum membantai saudara ini. Jadi sejak itu sah jadi hukum positif. Sebelumnya cuma tradisi aja, tapi sejak Muhammad Al-Fatih itu sah jadi undang-undang. Bunyinya itu begini: bila Tuhan sudah menentukan salah satu keturunanku, maksudnya Muhammad Al-Fatih, menjadi sultan, maka sah baginya membunuh saudaranya dan keponakannya demi kepentingan rakyat. Jumhur ulama telah menyetujuinya. Jumhur ulama memang setuju, jumhur ulama Turki maksudnya. Nanti kalian lihat di papernya tuh. Papernya ada di deskripsi. Sebelumnya, seperti saya bilang, pembunuhan antar saudara di Turki itu jadi tradisi aja dari raja pertama Utsman I. Utsman I itu gelarnya masih Bey ya, atau Emir kalau bahasa Arabnya itu setara Amir itu loh. Melakukan pembunuhan pertama kepada pamannya Dundar Bey yang kolab dengan salah satu gubernur Bizantium. Jadi ada pemberontakan. Ini masih punya alasan ya. Raja kedua itu yang satu-satunya nggak membunuh saudaranya, dia punya saudara satu. Kemudian Osman itu sudah menentukan Orhan jadi raja. Orhan itu malah nawarkan Alaeddin berbagi jadi co-ruler gitu loh. Kalau zaman Singosari kan pernah ada dua raja gitu ya, memerintah bersamaan. Alaeddin menolak. Dia mau integritas Turki terjaga, sehingga Alaeddin itu lebih sebagai administrator aja, dengan gaji setara satu desa dekat bursa. Jadi inilah satu-satunya masa di mana raja dengan saudaranya itu damai.
pada saat Orhan ini nama gelarnya bukan Orhan Bey, Orhan Ghazi. Raja ketiga dan bergerak Sultan pertama Murad I yang menaklukkan Bizantium ya. Pertama itu mengalami pemberontakan saudara-saudaranya. Saudara yang dikalahkan dibunuh beserta semua anak lelakinya. Kemudian ya semoga Murad I itu nggak membantai anaknya Alaidin, karena ada Alaidin itu 2 anak laki-laki, tapi sepertinya enggak sih, nggak tahu kalau dihabisin oleh Muhammad Al-Fatih nanti. Kemudian anak Murad I, Bayezid I, begitu naik tahta langsung mengeksekusi adiknya Yakub Salebi, karena sebelumnya adik Bayezid yang lain Safci itu memberontak kepada ayahnya dan dieksekusi ayahnya. Cerita Safci itu begini, dia memberontak ke ayahnya, sementara temannya putra mahkota di Bizantium itu juga memberontak ke ayahnya, tapi Safci dieksekusi. Yang di Bizantium namanya Andronikos itu cuma dibutakan matanya sebelah oleh ayahnya. Jadi yang kafir lebih punya belas kasihan daripada Sultan Turki. Nah, seperti seri kemarin, Bayezid kan kemudian kalah perang dengan Timur Leng. Itu anak-anaknya 4, Isa, Musa, Mehmet, dan Sulaiman. Satu anak lagi ketahuan tapi nggak kecerita seterusnya, namanya Mustafa. 4 ini berperang dan 4-4-nya berbakat. Jadi perang itu berkepanjangan, saling tipu. Musa itu sempat beraliansi dengan Muhammad sampai negaranya hampir hancur. Muhammad itu mengeksekusi semua saudara dan keponakannya, kecuali keturunan Sulaiman Celebi yang menjadi tahanan kota di Bizantium. Itu disuap oleh Muhammad I. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini kreatif dengan melakukan pembunuhan sebagai tindakan preemptif dan mencegah perang saudara di masa depan. Ya entah itu alasan, entah niatnya begitu. Tapi yang jelas Muhammad Al-Fatih itu membunuh lebih dulu baru bikin aturannya, yaitu dengan menenggelamkan Pangeran Ahmad, adiknya belum umur 1 tahun, itu belum ada 1 tahun. Pembunuhan lain yang dilakukan Muhammad Al-Fatih adalah membunuh sepupu keduanya, cucu Pangeran Sulaiman. Pangeran Sulaiman ini saudaranya Sultan Muhammad I. Jadi mereka di bidang ditawan enggak sih, di sana itu ditahan oleh Bizantium. Ayahnya Orhan ini kan juga namanya Orhan, tuh punya anak, nikah biasa gitu ya. Nah, pas penaklukan Konstantinopel udah bakalan tahu kalau Orhan itu bakalan dibunuh oleh Muhammad Al-Fatih. Kan hukum fratricide-nya sudah diundangkan, sudah pasti Orhan dibunuh. Kan dia punya hak atas tahta gitu loh. Jadi waktu perang itu dia berpihak di Bizantium, kemudian kalah, dia kabur dengan pura-pura jadi rahib, ketahuan, jadi cekik, mati, dah selesai. Kemudian Sultan Mahmud II ini meninggal di usia 49 tahun. Ada literatur menyatakan yang diduga keras dia dibunuh oleh anaknya Pangeran Bayezid. Ya bayangin, anak-anaknya udah tahu dari awal tuh akan saling bunuh. Mereka ini udah tahu, jadi kelak mereka itu udah ditakdirkan untuk saling bunuh. Bayezid yang kemudian menang perang dengan saudaranya, waktu itu tuh yang ada Pangeran Cem. Pangeran Cem bisa kabur, kemudian Bayezid memilih menyuap negara-negara tempat berlindung Cem dan menjadikannya tahanan di sana. Cem meninggal di pengasingan. Jadi Bayezid II ini paling enggak membunuh saudaranya, walaupun menjadikan saudaranya tahanan. Cem itu kalau nggak salah nggak sampai punya anak gara-gara jadi ditahan itu. Kemudian kan Bayezid
itu turun tahta digantikan Sultan Salim I. Sultan Salim I ini yang menjadi khalifah pertama. Dia menaklukkan Kesultanan Mamluk, kemudian menerima penyerahan gelar khalifah dari khalifah terakhir Abbasiyah yang cuma jadi nominal di Kesultanan Mamluk itu. Setelah naik tahta, Salim langsung membunuh saudaranya Pangeran Ahmad dan Pangeran Korkut beserta seluruh keponakannya kecuali satu. Pangeran Murad, anak Pangeran Ahmad, bisa melarikan diri ke Persia. Itu yang selamat. Ya. Kemudian Sultan Salim diganti oleh anaknya lagi, Sultan Sulaiman I atau Sulaiman Al-Kanuni, yang kalian lihat di mana tuh? Di Antv ya, dramanya. Itulah. Jadi Sultan Sulaiman Al-Kanuni dikatakan begitu karena dia banyak mencetak banyak hukum, tapi gak bisa membuat hukum yang bikin anaknya tidak saling bunuh. Sultan Sulaiman Al-Kanuni cuma punya saudara laki-laki yang dilahirkan di luar istana. Jadi ayahnya itu menghamili Dayang. Dayang itu kan Dayang itu statusnya di bawah selir. Kemudian Sultan gak suka sehingga dibuang, dikawinkan dengan gubernur di salah satu provinsi. Nah, karena secara hukum ini saudaranya ini anak si gubernur, dia nggak punya hak tahta. Oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni nggak diapa-apain, cuma dijadikan pejabat di pinggiran aja. Dan akhirnya meninggal karena berperang pertahanan negaranya. Pun pada saat meninggalnya Sulaiman mengakui itu dia saudaranya. Tapi Sulaiman membunuh semua keturunan laki-lakinya kecuali yang akan jadi raja berikutnya, Sultan Salim II. Kita ceritakan nanti setelah ini. Jadi anak pertamanya Pangeran Mustafa, anak tertua, dihukum gara-gara mengkritik ayahnya dengan berandai-andai jadi sultan. Cuma berandai-andai. Buru-buru anaknya, Perdana Menterinya Ibrahim Pasha itu dibunuh juga gara-gara taktik militer. Waktu itu perang dengan Safavid, raja itu hanya boleh jadi raja. Jadi Ibrahim tuh ngaku mendeklarasikan ngaku-ngaku jadi sultan lah gitu untuk bisa membunuh raja musuhnya nih. Kedengaran oleh Sulaiman dibunuh. Mustafa juga gitu untuk mengkritik ayahnya itu. Andai aku jadi sultan dan seterusnya itu mengkritik ayahnya. Itu diundang ke tenda ayahnya yang sedang berperang, kemudian dicekik. Seluruh anak laki-lakinya akhirnya dieksekusi atas perintah Sulaiman. Kemudian anak yang tersisa itu Bayezid itu yang terdekat dengan Mustafa, itu kan akhirnya terlibat peperangan. Bayezid itu sempat jadi gubernur, saudaranya Salim juga sempat jadi gubernur. Terlibat peperangan dengan Salim, sementara Salim itu pemabuk. Dan ayahnya memihak Salim, akhirnya Bayezid kan kalah nih. Bayezid lari ke Persia, bolak-balik Sulaiman ngirim utusan ke Persia agar menyerahkan Bayezid gitu ya. Terakhir itu bisa dengan menyuap Syahiran Tamas waktu itu dengan 40.000 koin emas, bayangin. Dan mengeksekusi Bayezid. Bayezid gimana ngeksekusinya? Ini yang paling ngeri nih. Bayezid itu dieksekusi dengan garroting. Tuh kayak gitu tuh. Itu bukan Bayezid tapi contohnya seperti itu. Dicekik pelan-pelan dengan penyekik yang ditarik pakai ulir. Bayangin matinya nggak bisa cepet kan? Tulang lehernya remuk tuh. Anaknya sendiri dan 4 cucunya. Anaknya Bayezid dari yang paling gede sampai waktu itu kalau nggak salah balita ya. Itu 4 digituin semua. Bahkan terhadap keturunannya sendiri, Sulaiman tidak memikirkan cara membunuh dengan cepat dan tidak sakit gitu ya. Anaknya yang tersisa di Turki yang masih kecil-kecil balita-balita tuh juga dihukum cekik dengan kain sutra. Ya itulah Turki. Nah, si bungsu yang sempat dewasa di masa ayahnya itu sakit-sakitan dan cacat. Dia tidak mampu jadi sultan dan tidak ingin menjadi sultan. Dia bertanya ke Sulaiman, apakah dia akan selamat dari hukum bantai saudara. Jadi waktu zaman hidupnya Jahangir ini tahu kalau nanti siapapun yang jadi raja akan membunuh saudaranya. Sulaiman itu menjawab, waktu itu Mustafa masih hidup ya, Mustafa akan menjadi sultan dan mengambil nyawa kalian semua. Ya Jahangir mungkin stres, akhirnya meninggal. Dia meninggal dengan sebab natural. Memang dari kecil kesehatannya tidak bagus, cacat. Bapaknya jawab kayak gitu waktu perjalanan di Mesir kalau nggak salah itu meninggalnya.
ke Aleppo. Selamatlah dia, nggak perlu dibunuh saudaranya. Nah, pengganti Sultan Sulaiman ini kan Sultan Salim II yang saya sebutin tadi. Kan saudara-saudara udah dihabisi oleh ayahnya. Ya aman, dia damai. Tapi waktu menggantinya, anaknya namanya Murad III, seperti yang digambar itu naik tahta dengan mengeksekusi 5 adiknya dengan cekikan kain sutra. Naik tahta krek 5. Bayangin. Ini yang paling mengerikan. Waktu Murad III digantikan anaknya Muhammad III. Di malam penobatan 19 saudara lelakinya dibunuh dengan cekikan. Di malam penobatan itu hukum bantai saudara terakhir di Turki sebelum diganti dengan sistem kafe. Sistem kafe itu dikurung, pangeran dikurung semuanya di dalam istana. Tapi bahasnya lain kali lah. Itu diganti, dihukum, hukumannya diganti karena rakyatnya protes. Lama-lama apa kalau orang Jawa gila gitu loh, gila nih, setiap kali naik tahta nggak ada pernah saudara nggak dibantai semua saudaranya. Itu ku bantai saudara terakhir. Nah, kalau kalian pengen baca literaturnya ini ditulis sendiri oleh Profesor Ekrem Bukra Ekinci dari Marmara University. Nanti silakan download di deskripsi ya. Jangan lupa mendukung channel ini dengan membeli merchandise atau buku gitu. Nah, kebiasaan hukum fratricide ini akhirnya diekspor ke Mughal. Mughalan berkuasa di India. Jadi dari raja pertama Babur, kemudian Baburan pertama ya enggak. Kemudian Humayun mengalami pemberontakan. Saudaranya memberontak cuma dibutakan matanya, itu jarum. Kemudian Jalal juga sama. Jahangir itu saya ingat sempat mengalami pemberontakan atau enggak ya. Nah, pada Shah Jahan itu waktu begitu naik tahta saudaranya dibunuh semuanya. Shah Jahan begitu. Yang Shah Jahan yang membangun Taj Mahal itu. Tapi di usia senjanya dia kan jadi tahanan rumah tuh. Anaknya berontak. Yang namanya Aurangzeb itu. Atau Sultan Alamgir I itu. Jadi pernah Shah Jahan itu diberikan sajian makanan, ditutup tudung saja, begitu dibuka itu kepala anaknya darah siko yang entah terbelah entah dicacah oleh Aurangzeb itu. Saking kagetnya ngelonjak terkejut sakit lagi. Jadi Shah Jahan itu anak-anaknya saling bantai ketika dia masih hidup. Sekarang pertanyaannya, apa masih yakin kalau Muhammad Al-Fatih yang membunuh bayi itu, adiknya sendiri Pangeran Ahmad, itu yang dimaksud dalam nubuat Nabi? Yakin nggak? Kalau itu orang yang dinubuatkan oleh Nabi sebagai penakluk, sebagai seorang hafiz, penakluk Bizantium itu. Pada kenyataannya dia nggak beda jauh dengan Fir'aun. Fir'aun kan membantai anak-anak bayi-bayi Bani Israel, ya kan? Kalau Fir'aun siapa ya, lupa ya. Nama Fir'aunnya siapa tuh? Bapaknya Seti I ya. Kalau Fir'aun itu membunuh anak-anak Bani Israel, Muhammad Al-Fatih sampai Muhammad III ini malah membunuh adik dan keponakan sendiri, termasuk cucunya. Sulaiman Al-Qanun itu yang dibunuhi cucu-cucunya, bayangin kakek bunuhin cucu. Raja gila itu. Yang kayak gini pernah dibahas oleh Felix Xiao, enggak ditutup-tutupi. Misalnya sumber APBN Turki Utsmani selain dari Ghanimah penjualan budak kan nggak pernah diceritakan oleh Felix Xiao. Cuma makmurnya aja, duitnya dari mana nggak tahu. Duit dari Ghanimah itu kan ngerampok, terus menjual budak-budak daerah Takuklan yang non muslim itu nggak pernah diceritakan Felix Xiao. Apalagi hukum bantai-bantaian saudara ini mana pernah diceritain. Ya sampai segitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.